Oke, kita lanjutkan lagi. Dari waladzina, waladzina wa artinya dan, alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Jadi kata kerja fi'il, kata kerja fi'il maldi, pelakunya adalah mereka. Mereka telah kafaro kafir atau mengingkari. Kafir itu artinya mengingkari. Auliya'uhum, aulia ya sama dengan kata wali tadi nggih. Aulia atau wali, kalau wali itu satu, kalau aulia itu jamak. Jadi kalau wali satu, kalau aulia pelindung-pelindung, hum mereka. Waladzina kafaru, dan orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir atau ingkar. Auliya'uhum, pelindung-pelindung mereka adalah at-taghut. At-taghut ini adalah kata benda, jumlahnya jamak. Taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, tidak hanya berhala saja. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah itu disebut taghut. Kalau berhala sendiri asnam. Kalau taghut segala sesembahan selain Allah. Yukhrijunahum, yukhrijunahum, kata kerja yukhrijuna, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah ya di depan, waw nun di ekor, mereka. Dari kata kharaja, mengeluarkan. Mereka telah mengeluarkan mereka min, dari an-nuri, cahaya, ila, kepada al-zulumat, kegelapan-kegelapan. Gampang kayak ini, terulang lagi. Ulaika, mereka itu ashabun nari, ashabun nar, penghuni neraka. Ashabu ya sahabatnya, an-nari, neraka atau penghuni neraka. Hum, mereka, fi, di dalam, ha-nya, di dalamnya, khaliduna. Kata khaliduna ini adalah pelaku aktif. Khaliduna ini adalah pelaku aktif, jumlahnya jamak, bentuk mufradnya adalah khalidun, rumus dasarnya adalah fa'ilun, orang-orang yang mengekalkan diri. Jadi seseorang itu berada di dalam neraka itu bukan karena apa nih? Karena mereka sendiri yang mengekalkan dirinya di dalam neraka. Tetapi kalau diterjemah, mereka kekal di dalamnya, bukan saja. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pemaknaan yang lebih jauh, hum, mereka, fi, di dalam, ha-nya, di dalam neraka itu, khaliduna, orang-orang yang mengekalkan diri. Jadi mereka sendiri atas perbuatan mereka sendiri yang menjadikan mereka itu kekal di dalam neraka. Sehingga kalau diurai lagi sedikit, Allah waliyul ladzina amanu, Allah pelindung orang-orang yang mereka telah beriman. Yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur,
dia mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman itu, minal zulumati, dari kegelapan, ilan nuri, kepada cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka itu telah kafir atau ingkar, auliya'uhumut taghut, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Yukhrijunahum, mereka mengeluarkan mereka. Jadi mereka taghut-taghut itu mengeluarkan mereka, orang-orang yang kafir itu, minal nuri, dari cahaya, ilal zulumat, kepada kegelapan. Ulaika, mereka itu ashabun nari. Ashabun nari, penghuni neraka. Hum, mereka, fi, di dalam, ha-nya, khaliduna, orang-orang yang mengekalkan diri. Sehingga kalau dibaca di sini menjadi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Gak ngoyo dipotong-potong, maknanya tidak berubah. Tidak semua pengulangan itu harus diulang, boten. Jadi kalau dibaca seperti tadi tidak mengubah makna. Lu enak ya padalan, tapi kok koyoke lek gak ndelujur itu gak enak ngoten nggih. Kepinginnya apa ndak bisa berhenti ngoten kalau sudah membaca nih. 258 alam. Alam a yang pertama maknanya adalah a apakah, ngaten nggih. Lam belum. Nggih belum. Kalau la tidak itu artinya la panjang, itu artinya tidak. Kalau yang lam artinya belum. Kalau lam tidak akan. Alam a apakah, lam belum. Taro. Taro kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ta di depan itu kamu. Ro saja artinya melihat, dari kata ro ayah. Alam taro, apakah belum kamu melihat? Allazi, orang yang hajjah. Hajjah itu dari kata hajajah, hujjah biasanya. Kalau kita maknai dulu dalam bahasa Indonesia, dia berhujjah, berarti dia memiliki alasan, beralasan. Dia berhujjah seperti ini, jadi mendebat. Jadi kalau hajjah, mendebat, dia telah mendebat atau memberikan alasan sama. Apakah belum kamu melihat ila kepada alladzi, orang yang hajjah, dia membantah boleh, menghujah boleh. Hujah itu memberikan alasan boleh. Kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, fi, di dalam, Rabbihi, Tuhannya. An, bahwa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa an bentuk yang seperti ini atau an yang menggunakan ain tidak bisa dimaknai secara pasti. Jadi kalau seperti fi, di dalam, itu pasti. Min, dari. Ada lagi ila, kepada. Il, ketika. Tapi kalau an atau an ini maknanya bisa berubah-ubah mewakili yang lain ini tadi, melihat konteksnya.
Tapi kalau yang umum ya bahwa atau tentang. Jadi bahwa, tentang boleh ya, atau karena boleh. Atahu, ata kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia telah apa? Atayati itu artinya mendatangkan, nya mendatangkannya atau mendatangkan kepadanya, Allah. Jadi dia Allah telah mendatangkan kepadanya al-mulka itu al-mulk artinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika atau apabila. Qala kata kerja fi'il madi, pelakunya adalah dia. Ketika dia telah berkata, dia siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Rabbiyalladzi, Rabbi Tuhan. Atau kalau di sana Rabbi, binya panjang ya, Rabbiya kan, ini berarti Rabbi Tuhanku. Alladzi yang yuhyi, kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah ya di depan. Dia akan hayaya menghidupkan, wa yumitu, dan yumitu kata kerja fiil mudhari, pelakunya dia akan mematikan. Qala, dia berkata, ananya panjang aslinya kalau dalam terjemah berkata aku, aku, uhyi kata kerja fiil mudhari, pelakunya aku akan hayaya menghidupkan, wa dan umid kata kerja fiil mudhari, pelakunya aku akan mematikan. Qala kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia telah berkata. Dia siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Fa innallaha, fa maka inna sesungguhnya Allah ya'ti kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, dia akan, 3 huruf aslinya ataya, mendatangkan. Dia akan mendatangkan bi dengan asyamsi, matahari, min dari, al-masyriq timur. Al-masyriq ini juga biasanya digunakan pada kata sholat syuruq. Ini syuruq ketika matahari berada di timur. Lek ghoroba itu tenggelam. Jadi katanya maghrib ketika matahari sudah berada membarat atau berada di barat, tenggelam. Jadi kata ghoroba itu membarat atau tenggelam, makanya menjadi maghrib. Masyrik timur. Jadi kalau katanya sudah maghrib, matahari sudah berada di barat. Masyrik berarti matahari sudah muncul di timur. Jadi ya'ti, dia akan mendatangkan bisyamsi dengan matahari, minal masyrik, dari sisi sebelah timur. Fa'ti kata kerja fa-nya dulu maka. Kemudian kalau fa'ti kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia telah mendatangkan biha, bi dengan ha-nya min dari,
al-maghrib. Nah ini ketemu maghrib dari barat. Fa maka buhita. Buhita ya asli kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia telah. Jadi buhita itu kehilangan akal. Enggih. Alladzi, orang yang kafaro, dia telah kafir. Kafaro kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia telah kafir. Wallahu, dan Allah la tidak yahdi kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan dia, 3 huruf aslinya hadaya, menghidayai, memberikan petunjuk sama. Wallahu la yahdi, dan Allah tidak, dia memberikan petunjuk, dia menghidayai. Al-qauma, sebuah kaum. Kalau al-qaumani, 2 buah kaum kata tadi. Al-zalimina, al-zalimina adalah kata benda pelaku aktif. Bentuk mufradnya adalah zalimun, orang yang zalim atau orang yang berbuat zalim. Kalau zalimina, orang-orang yang berbuat zalim. Nggih. Jadi kalau dimaknai lagi dari atas, alam tara ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih. Apakah belum kamu akan melihat kepada orang yang dia telah mendebat Ibrahim di dalam Tuhannya? An atahullahul mulk, bahwa dia Allah akan mendatangkan kekuasaan. Idh qala, ketika dia Nabi Ibrahim itu berkata, Rabbi, Tuhan, Rabbi, Tuhanku, allazi, yang yuhyi, dia akan menghidupkan. Sebenarnya kalau di sini makna perkataannya yo akan, tapi di dalam konteksnya selalu. Jadi dia selalu menghidupkan, wa yumitu, dan dia selalu mematikan. Qala, dia berkata, ana, aku, uhyi, aku akan menghidupkan, wa umi, dan aku akan mematikan. Qala Ibrahim, dia Ibrahim berkata, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'ti bisyamsi minal masyriqi, dia mendatangkan dengan matahari dari timur. Fa'ti biha, maka dia telah mendatangkan dengannya minal maghribi, dari barat juga. Fabuhital ladzi kafar, maka dia telah kehilangan akal orang yang mereka itu telah ingkar. Maksudnya, kalau orang itu ingkar terhadap Allah, meskipun Allah itu menunjukkan sebuah kekuasaan bahwa Allah setiap hari, setiap pagi selalu mendatangkan matahari itu dari timur dan kemudian menenggelamkan di barat dalam waktu yang tepat dan siklus yang sempurna, tidak pernah berubah, maka bagi orang-orang kafir itu sesuatu yang ya wis ngono iku, ngoten. Tetapi untuk orang-orang beriman itu adalah sebuah ayat Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh sebab itu seringlah kita itu juga mendatangkan di dalam hati kita itu sebuah pengetahuan yang ngeten. Ketika melihat sesuatu, kok bisa ya Allah membuat seperti ini? Kok bisa Allah menjadikan seperti ini? Membiasakan seperti itu. Sehingga tidak melihat segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang ya wis ngono iku. Jadi kalau diberikan pengetahuan bahwa
Coba dilihat, setiap hari matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ya mungkin ya kan zaman biyen yang ngono. Hanya sebatas sesuatu yang seperti itu. Jadi tidak memahami bahwa iya ya Allah bisa menciptakan seperti ini dengan sesuatu yang sempurna, tepat, gak pernah meleset sedikit pun. Bahkan segala sesuatu ini bisa dihitung. Kalau sekarang kan ngatakan dengan ilmu hisab yang bisa dihitung, bahkan tahun 2030 tanggal sekian jam sekian mataharinya tenggelam jam berapa, terbit jam berapa, kan sudah bisa dihitung ya. Itu sesuatu yang tepat dan tidak pernah meleset. Padahal bumi ini gawede kan ini maksudnya. Jagat raya ini kan besar sekali, tapi bisa bergerak dengan kesempurnaan yang seperti itu. Berarti kekuasaan Allah itu sungguh luar biasa. Jam tangan panjenengan yang masih analog itu mesti ada margin errornya. Meskipun jamnya itu semahal apapun, pasti ada margin errornya. Dalam 1 tahun pasti akan selisih beberapa detik. Terus nih, coba kalau tidak percaya di browsing. Yang punya jam tangan mahal, berapa margin error jam tangan saya? Padahal saya beli ini 27 juta umpami. Pasti ada margin errornya. Jadi dalam 1 tahun itu margin errornya bisa jadi 1 menit atau mungkin berapa waktunya gitu. Semakin jam itu mahal, margin errornya semakin, yang menunjukkan bahwa manusia kalau membuat waktu barang sing cuwilik sak menten iki masih ada margin errornya, atau jam dinding yang sak monten itu masih ada margin errornya terkait masalah waktu selisih berapa dalam waktu 1 tahun tok. Tapi Allah dengan sesuatu yang besar jagat raya ini itu menjadikan segala sesuatu beredar dengan tepat tanpa meleset sedikit pun. Gede niki jagat raya niki ngoten niki. Jalan kaki tidak bisa. Dihubungi jalan kaki ini kan tidak bisa. Tapi segala sesuatu yang bergerak dengan sempurna. Bahkan bisa dihitung 2045 yang sudah tidak tahu tanggal sekian, jam sekian, matahari terbit jam berapa, tenggelam jam berapa, itu sudah bisa terhitung dengan sempurna dan gak meleset tanpa margin error itu tadi. Nggih, tanpa margin error. Subhanallah, itulah tanda kebesaran Allah. Jadi di sini fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir yang mengingkari kebesaran dan keberadaan Allah, mereka akan menganggap segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang kebetulan. Kalau daun yang jatuh pun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ketika daun jatuh, panjenengan akan langsung terfikir, ya Allah, ini sudah tertulis 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan gitu. Sehingga dengan menekankan hal-hal seperti itu, panjenengan akan yakin segala sesuatu yang menimpa panjenengan kesandung itu tidak maido. Ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi itu diciptakan. Jadi tidak pernah mempaido keadaan, mempaido. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak dia menghidayai. Jadi Allah tidak akan menghidayai al-qaumaz zalimin, orang-orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan hidayah, umpami kalau dalam kaitannya sholat, umpami harus mau menerima dulu. Kalau di dalam hatinya masih menolak, berarti tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Ilmu juga ngoten. Jadi kalau seseorang itu merasa tidak membutuhkan ilmu itu, maka hidayah ilmu itu tidak akan pernah sampai kepada orang itu tadi. Umpami di sini ada pengajar itu masih kecil sekali, padahal pinter umpami. Terus panjenengan di dalam hati sudah mengatakan, alah koyo gak masuk, gak entos koyo ngoten niki. Sudah menolak lebih dulu, maka hidayah ilmu itu tidak akan pernah sampai kepada orang itu, meskipun dirungokno gak akan sampai. Jadi berarti kalau dihujani ilmu itu sudah pakai payung lebih dulu, jadi gak teles. Makanya kalau menuntut ilmu itu harus mengkosongkan hati, mengikhlaskan hati, hatinya kudu bersih. Maksudnya bersih itu tidak ada perasaan seperti itu, baru ilmu itu bisa masuk ke dalam diri seseorang itu tadi. Jika masih ada perasaan
pengajarnya kok begini ya, kok begitu ya, kok begini, pasti saya jamin ilmunya gak masuk. Kenapa niku tadi? Karena payungnya itu tadi. Jadi kalau seseorang seperti itu, hidayah itu tidak akan pernah sampai ila qaumidz dzalimin, orang yang berbuat aniaya. Ini kalau ini kan hidayah keimanan nih. Kalau hidayah kan banyak, hidayah ilmu, hidayah akal dan lain sebagainya. Kalau terkait ilmu ini ikut tadi. Jadi harus ikhlas, menuntut ilmu itu harus ikhlas. Sehingga kalau dibaca 258 atau saya bukakan teks aslinya mawon supaya (258). Sebentar saya bukakan teks asli nih supaya membacanya lebih mudah. Nah niki. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Atau kalau dipotong yang gampang, qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ada yang ditanyakan dulu ayat 258. Ini di sini ada satu ilmu tajwid nih. Alam tara ilal ladzi hajja. Kalau di dalam ilmu tajwid namanya adalah mad lazim musaqqal, kalimi boleh, kilmi boleh nggih. Mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal kilmi. Kenapa kok bisa jadi mad lazim musaqqal kilmi? Karena ada layarnya. Kenapa layarnya itu bisa muncul di situ? Ya kok Quran deh, aduh kok segitu deh. Buatan tidak boleh dijawab buatan. Mat asli atau mat tabi'i, kalau ketemu hamzah di dalam satu kata maka akan memunculkan layar. Sekali lagi, mat tabi'i kalau ketemu tasdid di dalam satu tasdid ini bukan hamzah, ini ketemu tasdid di dalam satu kata maka akan memunculkan layar. Layar ini disebut mad lazim musaqqal kalimi atau musaqqal kilmi. Cara membacanya khusus, panjangnya wajib 6. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik membacanya adalah tahan sebentar pada tasdidnya. Sekali lagi, tahan sebentar pada tasdidnya, bukan dengung loh nggih. Ditahan sebentar. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, hajja Ibrahim. Jadi nya itu ditahan sebentar. Kuncinya ada pada ditahan sebentar. Itulah sebabnya kenapa ketika panjenengan itu mendengarkan Al-Fatihah, saya bandingkan ya supaya dapat ilmu baru kalau yang belum pernah tahu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Nah niki donya adalah mat tabi'i ketemu tasdid di dalam satu kata. Oleh sebab itu maka muncul layar mat lazim mutsaqal kalimi sama nggih di Al-Fatihah ini nggih. Kuncinya adalah napa membaca mat lazim mutsaqal kalimi tahan sebentar pada tasdidnya, bukan ditahan dengung, hanya ditahan sedikit saja, tidak boleh terburu-buru pada tasdidnya. Oleh sebab itu panjenengan akan menemukan bacaan ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada al sedikit. Tadi juga sama hajja Ibrahim dhalin, jadi donya panjang. Mad lazim mutsaqal kalimi itu panjangnya pinten Bu? Wajib 6. Dah lek sing membaca ngeten, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wis ilang kabeh sudah mau nggih. Jelas itu menjadi tidak mad lazim mutsaqal kalimi. Yo masih yo cepet siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tetap terpakai. Bukan berarti tidak boleh cepet, boten boleh cepet ini. Yang penting jangan sampai dibuang semua ekor-ekornya itu. Oke, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tetap. Jadi mad lazim mutsaqal kalimiyah 6, lin mad arid li sukunnya juga dienamkan juga. Cocok ke susu-susu. Cepat boleh, tapi tajwidnya tetap terpakai. Jadi yang biasanya menggunakan Al-Fatihah model seperti itu mulai diperbaiki. Atau sedikit lebih jauh ilmu tajwid tentang Al-Fatihah ya, karena ini terpakai di dalam sholat. Saya jelaskan lagi. Ekor dari setiap Al-Fatihah itu adalah mad arid li sukun yang panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Minimal 2 gitu. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Minimal 2. Berarti ngoten nggih. Lek panjenengan sak kesusunya ya 2, jangan sampai 1. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. 2 itu sudah boleh. Yang tidak boleh itu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, ekornya itu menjadi tidak mad arid li sukun ngoten nggih. Napa? Nah niku tadi. Nah, kalau sudah tahu berarti harus dirubah ya. Oh, makanya gak manjur ngoten nggih. Mungkin panjenengan nopo membacakan doa kok gak manjur Al-Fatihah saya ngene iki tadi katanya. Asarnya menjadi pengaruhnya menjadi berkurang karena tidak dibaca sesuai dengan semestinya. Bukan berarti tidak boleh membaca cepat, boten baca cepat boleh. Yang penting ngene iki tadi minimal gunakan ilmu tajwidnya sesuai dengan kebutuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ekornya 2 boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin boleh. Yang penting jangan model yang ikut tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Gimana menyikapi kalau kita cuma dikasih waktu sebentar gitu Al-Fatihah. Enggak usah ya. Kenapa? Ya baca saja sedapatnya kan juga enggak apa-apa Bu. Kalau memang enggak nutut nih, kalau sudah ditutukaken panjenengan nutut ya ditutukaken. Maksudnya daripada membaca keliru malah enggak dapat sesuatu kan ngoten nggih. Jadi padahal di sana malam yujawidil Quran, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran fahuwa athimun, baginya itu berdosa. Padahal loh ini bagi yang sudah tahu loh Bu, sudah tahu tapi tidak mau itu berdosa ngoten nggih. Lek bener-bener tidak tahu ya gak apa-apa ngoten malah nggih. Tapi kalau sudah tahu tapi ojo wis kesuwen nek ambek ilmu tajwid wis digawe model patas ngoten nggih. Nah itu ya kalau yang seperti itu dianggap sebagai nggih berdosa. Tapi kalau panjenengan ngoten jane waktunya terbatas ya baca pelan sedapatnya sudah tidak apa-apa. Masih mendapatkan pahala kan membaca satu ayat Al-Quran, satu huruf Al-Quran 10 kebaikan. Baca dengan benar mendapatkan masih satu huruf satu kebaikan, yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Tetapi kalau panjenengan itu kemudian membacanya keliru dan niat seperti itu malah mendapatkan dosa. Tidak apa-apa, gak nutut ya sudah. Meskipun sholat kan ngoten, kalau sholat panjenengan gak nutut ya sudah. Apa yang dibaca imam adalah bacaan makmum, gak apa-apa sudah.
sedapatnya. Jadi bacaannya menjadi gugur. Yang penting jangan dibuat model seperti itu. Bahkan surat-surat pendek, Bu, surat-surat pendek itu sudah hafal mulai dari kecil. Tapi jangan sampai panjenengan membaca surat-surat pendek niku nggih model niku tadi. Surat An-Nas ini sudah terhafal mungkin 60 tahun yang lalu panjenengan juga sudah hafal. Tapi lek membaca masih qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas malati nas tidak boleh nggih. Terus ya tidak berasar akhirnya lho. Oh makanya gak manjur kemarin mendongani An-Nas niki. Nah dibacanya kados ngoten niku. Ini ada mendengung nun bertasdid dibaca mendengung wajibul guna, nanya adalah mat arid li sukun. Sak kesusu-kesusunya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Jadi an-nya itu tetap mendengung sedikit meskipun karena nun bertasdid. Nanya minimal 2. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas minimal dibaca ngoten. Yang penting jangan kalau birabbin nas malikin nas ilahin nas. Nah, jadi nasnya hilang semua ini mat arid sikurnya nanti dengan gitu. Jadi jangan seperti itu lagi. Surat-surat yang lain juga panjenengan perhatikan. Baca Al-Quran sebagaimana mestinya, paling tidak meskipun tidak sesempurna itu, tapi mendekati kebenaran, sehingga asarnya akan lebih bisa dirasakan. Pengaruh maksudnya, asar itu pengaruh. Datang kembali ke 259. Atau ada yang ditanyakan dulu? 258 ilmu tajwid boleh terjemah niki nggih boleh. Karena ini tadi juga dibaca nggih karena 258. Mboten-wonten? Lanjut nih. Ayat ke 259. Au atau am itu sama atau. Ka saja artinya seperti, ka seperti. Jadi di dalam bahasa Arab ka saja itu memiliki makna seperti. Alladzi, orang yang marro kata kerja fi'il madi, pelakunya dia telah. Marro ya jelas katanya, kata dasarnya maroro, melintas, melalui, sama ya, melewati, melintas, melalui. Atau seperti orang yang dia melalui ala atas, koryatin, korya desa, koryah desa. Tapi kalau diterjemah mungkin dimaknai negeri. Kalau negara itu kan biladu Indonesia. Koryah negeri atau desa. Atau seperti orang yang dia telah melintas atas sebuah desa. Wahia, dan dia karena desa itu perempuan maka menjadi hiya. Wahia, dan desa itu khawiyatun. Khawiyatun itu bangunannya sudah tidak berpenghuni dan rubuh. Khawiyatun. Ala, atas. Urushiha itu kalau arsyun itu kan arsy, atap. Kalau urushiha atap-atapnya. Jadi rumah seperti orang yang melintas di sebuah desa, yang desa itu telah rubuh, maksudnya rubuh itu nggak berpenghuni, nggak ada orangnya, atap-atapnya sudah hancur semua. Ini berarti tidak dihuni lama. Qala, dia telah berkata, anna, kalau annanya itu, kalau inna sesungguhnya, kalau anna bagaimana, kalau inna sesungguhnya, anna bagaimana. Yuhyi, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia akan hayaya menghidupkan. Hadhihi,
ini, maksudnya qaryah ini. Jadi bagaimana Allah akan menghidupkan qaryah ini, negeri ini, ba'da, sesudah mautiha, kematiannya. Jadi mana mungkin sebuah desa itu bisa dihidupkan kembali, atau bagaimana Allah menghidupkan kembali qaryah ini setelah kematian yang seperti ini, karena setelah rubuh semua. Apa yang terjadi? Fa'amatahu, fa artinya maka, amatahu, amata kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah mata yamutu, dia telah mematikannya, dianya adalah Allah, maka dia Allah telah mematikannya. Mi'ata, mi'ah artinya 100, lek 1000 alaf, mi'ah 100 amin, 100 tahun. Summa, kemudian, ba'athahu, ba'atha kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia telah. Ba'atha itu biasanya panjenengan dapat kata yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Berarti kalau ba'atha membangkitkan. Summa, kemudian ba'atha, dia telah membangkitkannya. Jadi orang ini tadi fa'amatahullahu mi'ata amin, dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Summa, kemudian ba'athahu, dibangkitkan kembali. Qala, dia berkata, orang yang dimatikan ini tadi, kam, berapa, labista, labista labista kata kerja fi'il maldi, pelakunya ta di ekor itu, labista anta berarti nggih, kamu labisa. Kalau labisa itu aslinya memakai, kalau malabis pakaian. Nggih, kalau labisal malabis memakai pakaian. Jadi qala, dia berkata, dia jadi dia Allah ya, berarti dia Allah berkata, kam, berapa, labista, kamu telah memakai tidurmu itu, atau matimu ini tadi, atau tidurmu ini tadi. Qala, dia berkata, orang yang mati ini tadi, labistu kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah tu, aku telah memakai, atau ya telah memakai tidurnya tadi itu selama yauman, yauman 1 hari, lek yaumani 2 hari, ayam hari-hari. Okay. Jadi labistu yauman, aku telah tidur atau memakai waktu tidur itu tadi yauman 1 hari, au atau ba'do sebagian yaumin, sebagian hari saja. Padahal kenyataannya Allah telah mematikan dia atau menidurkan dia selama 100 tahun. Qala, dia berkata Allah kepada orang ini tadi, bal, bahkan atau tetapi, bal, iya, boleh jadi makanya kata bal, iya, labista, kamu telah memakai waktu tidur itu selama mi'ata amin, selama 100 tahun. Kemudian Allah memberitahu orang ini tadi, qala bal labista mi'ata amin, bahkan kamu telah memakai waktu tidur itu selama mi'ata amin, 100 tahun. Fa, maka unzur, unzur ini adalah kata perintah yang diperintahkan kepada 1, 2 jamak 1 orang, dari kata nazoro, melihat. Basoro juga melihat, ro'aya melihat, nazoro melihat, basoro melihat, syahada melihat, menyaksikan, sama. Fanzur, maka lihatlah olehmu, ila, kepada.
Ta'amika, ta'am makanan, kamu. Kalau ta'amika berarti makananmu. Oleh sebab itu kalau ta'ama itu memakan, ya. Kalau ta'amun makanan, kalau mat'am tempat makan. Oleh sebab itu kalau panjenengan mungkin yang umroh haji di sana ada tulisannya mat'am, berarti itu tempat makan. Jadi fanzur ila ta'amika, maka lihatlah olehmu kepada makananmu. Wa syarabika, wa artinya dan, syarabika minumanmu, lam belum, yatasanna, yatasanna itu dari kata yata, kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya dia. Tasanna dari kata sanaha, tidak berubah. Lam yatasanna, belum dia berubah. Jadi dalam waktu 100 tahun itu orang ini tadi dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi. Kemudian ditanya, berapa lama kamu tidur? Kayaknya sepertinya cuma 1 hari atau sebagian hari saja. Tapi Allah mengatakan tidak, kamu tidur itu 100 tahun. Coba lihat kepada makananmu dan minumanmu, lam yatasanna, makanan dan minumannya itu tidak berubah, yo gak basi, yo ndak berubah apapun makanannya. Wanzur ila, wa artinya dan, unzur lihatlah olehmu, ila kepada himarika. Himar artinya keledai. Himarika keledaimu. Wa dan, li untuk, naj'ala kata kerja fiil mudhari, pelakunya nahnu, kami akan ja'ala menjadikanmu, ayatan tanda-tanda, linnasi bagi manusia. Wanzur, wa artinya dan, unzur lihatlah olehmu, ila kepada, al-izami tulang keledainya tadi itu. Jadi orang ini tadi ditidurkan selama 100 tahun, kemudian makanan dan minumannya masih utuh, gak basi, tetapi keledainya itu sudah jadi tulang belulang. Kemudian Allah mengatakan wanzur ilal izami, dan lihatlah kepada tulang belulangnya keledaimu yang sudah mati itu, kaifa bagaimana, nunshizuha, nunshizu kata kerja fiil mudhari, pelakunya nahnu, kami akan, 3 huruf aslinya nasyaza, menyusun, hanya menyusun, membentuk kembali. Jadi tulang belulang yang sudah berserakan itu tadi, kemudian bagaimana nunshizuha, kami menyusunnya kembali, summa kemudian naksuha, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah nahnu, kami akan, kasa. Jadi sampai digunakan bahasa medis, kasa, membungkusnya. Lahm artinya daging. Lahmul ghanam, daging kambing. Jadi disuruh untuk melihat ke tulang belulang keledainya itu yang sudah menjadi tulang belulang. Kemudian Allah nunshizuha, merangkai kembali tulang-tulang itu, kemudian kasa, membalut, membungkusnya, lahman dengan daging. Falamma famaka, lama sesudah, tabayyana kata kerja fiil
fi'il mudhari pelakunya ta, kami kita bayun dari kata bayana, menjelaskan. Lahu, kepadanya, qala, dia berkata, a'lam, saya lebih mengetahui. Atau Allah mengatakan, qala a'lam, Allah lebih mengetahui, aku lebih mengetahui. Anna, sesungguhnya Allah ala atas kulli, setiap syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa atau maha mentakdirkan atau maha menetapkan takdir. Ini cerita dongeng atau cerita nyata? Nggih. Mosok tidur sampai 100 tahun tapi makanannya utuh, keledainya mati. Kemudian keledainya dihidupkan kembali, tulang yang sudah hancur, sudah berserakan tadi dirangkai kembali jadi keledai, kemudian terbungkus oleh daging dan hidup kembali. Dan ini dijadikan sebagai ayatan linnasi, tanda-tanda bagi manusia. Bagi kita niki harus diyakini bahwa ini sesuatu yang nyata. Dulu memang ada cerita seperti ini, dan ini adalah sesuatu yang nyata dan harus diimani dan dipercayai. Sehingga kalau dibaca pripun niki ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah qala kam labistu qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labistu mi'ata 'amin fanzur ila ta'amik. Berarti kalau ngoten ngulang ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Atau dibagi dua juga boleh. Wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ada yang ditanyakan dulu? Monggo silakan. Itu akhirnya dia dapat pulang atau dihidupkan kembali? Iya, dihidupkan kembali. Ini meskipun seperti cerita di
cerita Nabi Bani Israel nih ya, di dalam Bani Israel yang mereka itu kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Jadi ada sekelompok manusia yang kemudian sebagian yang lain itu dikutuk jadi kera, sebagian yang lain melihat bahwa teman-temannya itu jadi kera untuk pelajaran. Ini juga merupakan cerita yang nyata. Jadi kutukan menjadi kera itu ada. Monggo kalau ada yang ditanyakan silakan Bu. Padahal udah ditunjukkan kenyataannya gitu ya. Di Tapi sebagian besar manusia masih agak mau menerima. Pikirannya tuh Allah memang sengaja, terus kan nggak tahu, nggak sadar atau dari yang segala sesuatu itu kalau terkait dengan masalah cerita di dalam Al-Quran itu kembali lagi percaya atau tidaknya itu tergantung dari iman. Jika seseorang tidak memiliki iman berarti ya gak percaya. Cerita Al-Quran itu menjadi seolah-olah membual. Oke, kalau zaman dulu mungkin dikatakan cuman syair-syair biasa, cuman cerita dongeng. Kenapa kok bisa mengatakan demikian? Bahkan cerita surga dan neraka di dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai sesuatu yang ya wis ngono iku paling ya cerita-cerita biasa. Karena tidak memiliki iman. Bagaimana iman itu bisa tumbuh? Ya dengan ilmu. Kalau seseorang berilmu berarti gelem mikir. Kalau seseorang mau berpikir, maka dia akan sedikit-sedikit melihat ayat-ayat Allah itu selalu dipikirkan, kok bisa begini, kok bisa begitu, kok bisa begini, kok bisa begitu. Bahkan hal yang paling kecil, segala sesuatu ini diciptakan, bahkan tidak ada sesuatu pun di sekitar kita itu yang tidak diciptakan. Bahkan mebeler, karpet dan lain sebagainya ini ada tempat produksinya dan diciptakan. Berarti kita ini bagaimana? Kalau orang mau berpikir kan ngoten nggih, dipikirkan sampai sejauh itu sehingga menemukan Allah itu di mana akhirnya. Ya, segala sesuatu itu dengan ilmu. Kalau gak punya ilmu, sulit untuk bisa memahami sesuatu. Makanya kalau kepingin meningkatkan iman, ya tidak bisa tiba-tiba iman itu muncul, harus datang kajian, mendengarkan ilmu, baru iman itu akan muncul. Ya, contohnya seseorang yang tidak pernah ngaji sama sekali, nggak punya iman, ya gak sebegitu percaya dengan Al-Quran, teko sepisan aja ngaji sekali atau dua kali ya. Maka ketika dia sudah membuka pintu, satu pintu kebaikan, 100 pintu yang lain itu akan ikut terbuka. Hidayah datang, iman juga akan bertambah dengan adanya ilmu. Panjenengan mungkin juga merasakan, panjenengan yang sudah rajin ngaji ini pasti merasakan itu. Dulu mungkin nuwun sewu nggih, gak rajin kajian mungkin nggih. Nah, ketika sudah mulai sepisan mawon nggih, 1 kali 2 kali saja. Nah, itu kalau sudah membuka satu pintu kebaikan, maka 100 pintu yang lain itu akan ikut terbuka. Kintir gak iso mentas. Lek gak datang kajian ini rasanya gak enak dan gak ini kintir kan ngerti rasanya ini seperti masuk ke air tidak bisa mentas. Begitu juga ketika seseorang itu melakukan keburukan. Satu keburukan dibuka, satu pintu keburukan dibuka, 100 pintu yang lain akan ikut terbuka. Yang kemudian menjadikan dia sami kintir gak bisa mentas itu tadi. Nah sekarang tinggal kepingin kintir di kebaikan atau kintir di keburukan. Pernah merasakan ngoten nggih? Jadi lek wis ninggal salat sekali terus jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, kintir sudah mau mengembalikan ke fase awal lagi itu sulit. Biasanya ikut kajian kemudian kajiannya ditinggal. Ya lagi sama, kintir. Mengembalikan kembali itu sulit. Berarti kesempatan kintirnya itu sama ya? Nggih.
Lihat saya menggunakan bahasa yang mudah dicerna dengan panjenengan, menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh panjenengan. Jadi kemungkinan kintir di dalam kebaikan dan kintir di dalam keburukan itu sami. Dan kintir gak bisa mentas nih, karena satu pintu dibuka, 100 pintu yang lain ikut terbuka. Panjenengan saya panjenengan, kalau setiap Idul Adha itu mesti sedekah, apa berkorban kambing. Ndak tahu ya apa caranya. Tahun depan mesti korban lagi, tahun depannya korban lagi, tahun depannya korban lagi. Kalau gak korbanku bingung dan gak iso ya apa ya kok gak korban ya. Mencari cara bagaimana bisa. Akhirnya ya setiap tahun pasti bisa berkorban kan biasanya ngoten nggih. Jadi kalau Allah sudah memberi panjenengan sudah membuka satu pintu, 100 pintu yang lain itu akan ikut terbuka. Sudah kurban satu kali, 100 kurban di depan yang akan berjalan ini sudah ikut terbuka. Jadi jalan itu sudah akan mengarah ke sana. Sami dengan itu. Lek Jumat mesti ngekei Jumat berkah. Pasti ya jalannya ada, ya rezekina, ya jalannya pasti ada. Lek gak ngoten itu bingung. Sami. Jadi keburukan pun juga sama. Jika sesuatu itu kemudian diawali dengan membuka satu pintunya, 100 pintu yang lain akan ikut terbuka. Panjenengan bingung nutupi siji-siji sing kene ditutup, kene buka meneh, kene ditutup, kene buka meneh. Ngoten itu. Jadi kalau saya bahasakan rasanya itu kok koyok kintir di sungai gak iso mentas ngoten iki. Di dalam kebaikan nggih ngoten, di dalam keburukan nggih ngoten. Berarti ilmu dan iman itu berbanding lurus. Nggih, ilmu iman itu didapatkan dengan ilmu kan ngoten. Gak mungkin seseorang itu bisa percaya tanpa ilmu ngoten iki. Tapi di atas ilmu dan iman itu adab itu tadi. Nggih, kalau adab itu ya memang paling utama. Kalau adab itu kan umum ya sifatnya. Jadi beradab sebelum berilmu. Kenapa kok demikian? Kenapa kok beradab sebelum berilmu? Ilmu itu seperti panjenengan menanam tanaman di ladang panjenengan. Panjenengan punya kebun di belakang rumah, mau ditanduri. Berarti panjenengan akan menanam ilmu dengan harapan menuai hasil. Lek ladang ini tadi akeh sampai plastik ya sak pirang-pirang geragal ya plastik ya dipastikan gak cukul. Apa yang harus dilakukan? Bersihkan hati, bersihkan ladang itu tadi. Jadi pastikan bahwa ladang itu siap ditanami. Sama dengan ketika seseorang akan menuntut ilmu, pastikan adabnya itu lebih dulu. Kalau seseorang tidak memiliki adab terhadap penuntut ilmu, yo seperti ladang yang masih penuh geragal dan plastik, sampah plastik tadi ditanduri. Ditanduri yo gak cukul ngoten. Meskipun rajin nanduri ngoten, pokok saya setiap hari tak tanduri 100 kali. Ibaratnya setiap hari saya ikut kajian 100 tempat ngoten nggih. Yo gak cukul lah wong medianya itu penuh geragal dan plastik ngoten. Tapi kalau panjenengan itu menanamkan ilmu itu gak akeh-akeh, satu hari satu kajian saja, tapi medianya bagus, yo cukul. Leres nih. Oleh sebab itu ketika panjenengan menjadi penuntut ilmu, yo sing ikhlas, yo sabar, yo tenang, ngoten nggih. Terhadap temannya iki yo sing ngomong, maksud gak enak titik, yo gak apa-apa. Pokok sing sabar ininya ngoten nggih. Panjenengan wong akeh ngoten nggih, panjenengan saestu ngoten itu, panjenengan wong akeh ya wis dijalani dengan sesuatu yang bahagia dan sabar dan tenang. Maka adab-adab seperti inilah yang menjadikan media tanam itu bagus. Kajiannya gak usah kakek, sehari siji cukul bu. Meskipun ikut 100 kajian dalam sehari, lek medianya itu penuh geragal dan sampah plastik, nggak bisa tumbuh. Nggih, nuwun sewu bahasa kasarnya tiwas kesel. Lho kan namanya ibadah kan perlu strategi nggih, gak cuman pokok aku semangat budal nang masjid kajian. Lho ya ndak ngoten ngoten. Dengan harapan ini sedikit tenaga bisa mendapatkan banyak ilmu dan pahala sebanyak mungkin. Kan itu namanya dagang ini, semuanya kan harus ngoten. Jadi gak bisa orang itu cuma ngoyo tenaga itu pokok budal nang masjid wis gak ngurus pokok ditewabrak kabeh ngoten nggih. Nah, tanpa persiapan yang cukup gak sampai ke puncaknya kalau seperti itu. Jadi harus bersihkan medianya bu. Jadi kalau seperti itu, meskipun sedikit menanam, gak usah diniatin, dilemparkan saja, benih itu akan mudah tumbuh lek tanah itu bagus. Sama kayak kakak bumbung itu Nggih. harus sumbangannya dulu dibuang.
baru diobati. Betul. Sumbatan tidak dibuang nggih, seperti panjenengan pakai skincare nggih mungkin nggih. Lek gak diobreseni dhisik lho nggih ngoten, gak bisa masuk kok masuk dikai skincare rego berapapun ngoten. Saya berusaha menggunakan analogi yang panjenengan mudah menangkap ngoten. Lek ibu kan ngoten bulinane skincare ngoten. Jadi skincare itu lek gak di pori-porinya dibersihkan dulu, saya bersih. Meskipun dioles gak masuk nggih, hasilnya pancet, tiwas kesel dan tiwas larang-larang. Tapi lek sudah bersih ya, kasih sedikit bagus. Nggih ngoten lek ibu, saya ibaratkan analogikan yang mudah dicerna ngoten. Nggih mudah-mudahan ngoten nggih pesan saya bagi penuntut ilmu sing sabar. Yang kedua, yang ngomong ke orang lain. Kan bisa jadi ngomongnya panjenengan ke orang lain itu jalaran panjenengan untuk bisa menjadi lebih baik. Maksudnya ngene, mosok aku ngomong orang ini aku dhewe gak beres ya. Nah, pasti kan ada pikiran ngoten ya. Aku biasanya nuturi sabaro saja jadi kok gak sabar ya ngoten. Bisa jadi menjadi rim untuk bisa seperti itu ngoten. Jadi mudah-mudahan nggih panjenengan semua menjadi orang yang sabar dalam menuntut ilmu, yang kemudian ilmu yang diharapkan itu bisa tumbuh di dalam hati dan membawa manfaat dan menumbuhkan. Jadi ilmu menumbuhkan iman, iman menumbuhkan takwa. Karena Al-Quran itu tidak ditunjukkan bagi orang lain kecuali al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang beriman, percaya. Gak mungkin seseorang itu gak percaya dan memiliki rasa takut, dan iman atau percaya itu hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Nah ilmu itu tadi bisa didapatkan dengan hati yang bersih, dengan media tanam yang baik, yaitu adab, etika, runtut, jadi saling berkesinambungan, gak bisa mencolot ngoten nggih. Jadi jangan bondo ngoyo tok, tuas kesel sedikit tapi penuh strategi. Insya Allah hasilnya maksimal. Makanya ini saya selalu memberikan bahwa rumus kehidupan itu penting Bu. Jangan cuma bondo ngoyo, urip iya urip tapi tanpa rumus keliru kabeh dadine ngoten. Termasuk dalam masalah-masalah seperti ini. Ini bisa disampaikan ke yang lain. Cekap semanten, mugi-mugi apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk kita semua. Monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.